Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran PPKN di pertemuan kita yang kedua. Bahasannya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Setelah di pertemuan yang pertama kita mempelajari tentang pengertian hak, kemudian pengertian kewajiban itu apa, dijamin di dalam Undang-Undang Dasar juga, serta tentang tanggung jawab warga negara. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah pembelajaran kalian mampu mendeskripsikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta memberikan contoh-contoh kasusnya. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini ada 4 submateri. Yang pertama, pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau di pertemuan pertama itu hanya pengertian hak dan pengertian kewajibannya saja. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya apa. Yang ketiga, contoh kasusnya seperti apa. Dan yang keempat, nilai-nilai Pancasila terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak. Pelanggaran hak adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, yang mengurangi, membatasi, atau mencabut hak seseorang yang dijamin dalam undang-undang. Jadi kalau kalian menemukan ada seseorang yang melakukan pembatasan atau melanggar hak yang dimiliki oleh seseorang, maka itu disebut dengan pelanggaran hak. Berikut contoh pelanggaran hak. Banyak sekali contoh pelanggaran hak yang sering terjadi di sekitar kita. Namun di sini Ibu hanya memberikan contoh 4 saja. Yang pertama, eksploitasi anak. Kita bisa lihat di gambar pertama ada anak-anak kecil yang membawa karung ya. Nah, yang dimana mereka harusnya seusia mereka itu sekolah, tapi mereka dimanfaatkan untuk mengambil sampah kemudian dijual kembali. Contoh yang kedua, ini ada gambar pisau yang berdarah. Artinya pasti kalian tahu lah, ini kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan jelas ini adalah pelanggaran HAM. Gambar yang ketiga, nah ini mengambil hak orang lain. Nih diilustrasikan orang yang membawa lari, entah apa isinya ya, dia mengambil hak orang lain. Mengambil hak itu nggak mesti harus berbentuk fisik ya, tapi juga bisa hak-hak yang lain seperti berpendapat, itu juga sama, pelanggaran hak juga. Nah, gambar yang keempat ini ada gambar mulut yang dikasih selotip ya. Jadi seseorang yang dilarang untuk mengemukakan pendapatnya itu disebut juga pelanggaran hak. Mudah-mudahan dari keempat contoh ini kalian bisa memahami pelanggaran hak itu seperti apa. Selanjutnya, pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah kewajiban yang telah diberikan kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya itu sebagaimana mestinya. Nah, kalian pasti pernah mendengar kata ingkar. Ih, kamu ingkar janji, berarti dia berbohong, dia ingkar. Nah, pengingkaran kewajiban pun seperti itu, udah tahu wajib tapi tidak dilakukan. Nah, ini arti dari pengingkaran kewajiban. Contoh pengingkaran kewajiban. Nah, ini sama, Ibu kasih contoh juga 4 gambar. Padahal sebenarnya banyak sekali contoh pengingkaran kewajiban yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama ini ada gambar orang yang buang sampah dari mobil gitu. Membuang sampah itu adalah contoh dari pengingkaran kewajiban. Buang sampahnya ya di mana aja, sembarangan ya. Dari mobil dibuang ke jalan, kemudian buang sampah ke sungai, itu juga sama. Kemudian contoh yang kedua, tidak mau bayar pajak. Ini gambarnya kepotong ya. Ini sebenarnya gambar tangan terus ngejar orang yang bawa uang gitu. Nah, biasanya orang yang tidak membayar pajak itu
sering terjadi ya, banyak contohnya pengusaha yang nggak mau bayar pajak begitu ya. Nah kemudian juga seperti pajak motor, orang nggak mau bayar pajak motor, padahal sesungguhnya pajak itu diharuskan membayar karena untuk partisipasi kita sebagai warga negara untuk membangun negara begitu ya. Yang ketiga nih ini gambar contoh pengingkaran kewajiban melanggar lalu lintas. Nih ada gambarnya nih, ada anak perempuan pakai baju SMA ya, pakai baju sekolah gitu ya pakai motor. Nih ditangkap sama polisi karena dia sudah melanggar lalu lintas ya. Ini nggak dingin apa ya? Kemudian contoh yang keempat ini korupsi. Korupsi juga adalah salah satu contoh pengingkaran kewajiban karena seorang pejabat itu kan diwajibkan untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya tanpa harus mengambil keuntungan dari pekerjaannya itu dengan mengambil uang negara gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari pengingkaran kewajiban. Nah, ada contoh yang lain misalnya yang sering kalian lakukan juga di kehidupan kalian sehari-hari, misalnya sholat gitu ya, sholat bangunnya siang, nggak sholat subuh. Nah itu juga termasuk ke dalam contoh pengingkaran kewajiban. Nah ada beberapa faktor penyebab ya, kenapa sih orang melanggar, kenapa sih orang ingkar. Tentu saja ada faktor penyebabnya. Ada dua faktor sebenarnya. Dari faktor internal itu faktor dari dalam diri kita sendiri, dan ada faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh pihak-pihak di luar diri kita ya. Faktor internal atau penyebab dari dalam diri kita, yang pertama itu adalah egois. Egois itu mementingkan diri sendiri, terserah. Nah itu egois. Yang kedua, tidak mau menghargai orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki rasa nasionalisme sehingga dia mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap negara ya. Faktor yang ketiga, rendahnya kesadaran. Jadi dia nggak sadar kalau itu wajib ya dilakukan. Dan kesadaran itu adalah faktor utama ya menurut ibu, karena orang kalau nggak sadar dia pasti tidak akan mau melakukan. Dan yang kelima, faktor menyalahgunakan kekuasaan. Ini yang tadi ibu katakan, contoh yang korupsi tadi, seorang pejabat yang dia menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan uang untuk kepentingan pribadi dan melakukan korupsi. Lalu bagaimana dengan faktor eksternal? Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri kita ya, atau di luar kepribadian orang tersebut. Faktor eksternal itu bisa berasal dari aparat penegak hukumnya karena nggak tegas gitu ya. Nah ini bisa menyebabkan orang melanggar gitu. Orang melanggar karena ya polisinya mungkin yang jaga patrolinya sedikit sehingga banyak orang-orang yang lolos dari operasi atau pemeriksaan gitu ya. Nah ini pasti pengalaman kalian juga ya, menghindar dari polisi begitu ya. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan. Ya, adanya kesempatan, seseorang itu akan melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, maka dia akan tidak berani melakukannya ya. Nah, untuk meminimalisir atau mempersempit kesempatan tersebut, maka pemerintah perlu mengadakan pengawasan begitu ya. Yang ketiga, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah ya. Terkadang pengumuman dari pemerintah itu tidak nyampe semuanya ke masyarakat itu ya. Ada masyarakat yang tidak tahu karena minimnya sosialisasi itu. Ini untuk apa? Ini apa? Maksudnya apa? Nah, itu nggak jelas, akhirnya orang melanggar begitu ya. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian terjadi krisis moral dan karakter bangsa ya. Ini karena pengaruh-pengaruh yang lainnya juga, sehingga ada degradasi bangsa atau pengurangan karakter bangsa gitu. Jadi yang dulunya itu cinta kepada bangsa Indonesia, tapi kok sekarang jadi sepertinya rasa cinta kepada bangsa Indonesia itu jadi berkurang gitu. Jadi itu namanya krisis moral atau karakter bangsa ya. Nah, kemudian aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Nah, karena memang aparatnya bertindak sewenang-wenang, maka orang itu menjadi ingkar karena memang tidak suka gitu kepada aparat hukum tersebut, sehingga melakukan
beberapa pelanggaran-pelanggaran karena memang menantang begitu. Yang ketujuh, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan pemerintahan hukum. Jadi ini aturan yang disalahgunakan sebenarnya. Kemudian yang kedelapan, penyalahgunaan teknologi. Nah ini banyak terjadi sekali kepada anak-anak muda ya. Jadi menyalahgunakan teknologi sehingga terjadi krisis moral seperti egois itu kan berawal dari autisme gitu. Jadi autisme di sini bukan penyakit tapi penyakit hati di mana tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, itu dia faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Baik, yang berikutnya nilai-nilai Pancasila terkait dengan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Nah, maksud dari slide yang ini adalah nilai-nilai praktis yang harus kalian amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebagai bangsa Indonesia itu kita harus menjadi manusia yang Pancasilais. Jadi insya Allah ketika kita menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini, kita akan senantiasa terhindar dari permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran hak dan kewajiban itu sendiri. Nah ini untuk sila pertama sengaja saya kasih lambangnya juga karena sudah SMK pun terkadang salah untuk menyebutkan lambang ya. Untuk sila pertama ini kalian bisa baca. Ya, ini berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan seperti saling menghormati sama umat beragama, saling menghormati kebebasan beribadah dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Berikutnya sila yang kedua. Sila yang kedua ini berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan, di mana seorang manusia itu harus saling mengakui persamaan derajat sama manusia, saling mencintai, tegang rasa, tidak semena-mena, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga ini berkaitan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ini kaitannya dengan negara ya, tentu saja. Kemudian kita harus rela berkorban, kita harus cinta tanah air, dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Sila keempat ini berkaitan dengan sama kepentingan negara juga, di mana sila keempat ini nilai-nilainya kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sila yang kelima ini nilai-nilainya diantaranya kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena sila kelima itu bunyinya seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajibannya. Kita jangan terus-terusan menuntut hak tapi kewajibannya tidak dilakukan, ya. Nah, kemudian nilai-nilai sila kelima ini juga meliputi menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan, dan juga kita harus menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Nah, itu dia materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala jenis hukum yang menjerat kita berkenaan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Silakan kalian lanjutkan ke link soal yang sudah Ibu upload di Google Classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.